Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan sebuah update terbaru, kabar yang hangat datang dari Polda Metro Jaya mengenai kasus pencemaran nama baik, dugaan fitnah terhadap Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Dan saya yakin ini adalah kabar yang sudah sangat kalian nanti-nantikan. Mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, dan berminggu-minggu lamanya. Dan ya, ini juga akan menjawab kenapa Polda Metro Jaya itu terkesan lambat menangani kasus ini. Ya, sedikit bocoran teman-teman ya. Pihak dari Pak Jokowi serta kuasa hukumnya sudah menerima surat panggilan untuk menghadiri gelar perkara atas kasus tadi. Waduh. Kalau sudah ada surat gelar perkara, berarti nanti setelah itu penetapan tersangka. Dan ada hal yang sangat menarik yang dilakukan oleh penyidik Polda, bahwa mereka bertolak ke Jepang untuk mencari sebuah harta karun yang sangat berharga agar nantinya di pengadilan gerombolan pembenci ini tidak bisa mengelak lagi dari bukti-bukti atau fakta-fakta yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Dan ini adalah kabar yang sangat luar biasa. Nanti kita simak videonya. Selain itu, saya juga punya video di mana Bung Firdaus Oiwobo lagi-lagi menyemprot, menghajar, menskakmat habis-habisan gerombolan pembenci Pak Jokowi. Utamanya Roy Suryo yang selama ini berkoar-koar bahwa dia sudah menemukan primary evidence, menemukan bukti yang sangat akurat dan kuat untuk menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Waduh. Nanti kita simak ya. Dan lagi terakhir, ada seorang netizen yang juga membungkam omon-omon dari Tifa. Waduh, ini luar biasa teman-teman. Banyak sekali netizen yang sudah marah rupanya ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bukan aja panci yang dicuri, tapi ember bocor. Roy. Ember bocor ember ya kan? Kemana Roy? Ember bocor milik rakyat Roy. Maling ember Roy. Maling panci aja udah hina banget, apalagi maling ember Roy. Maling ember. Ember ya kan? bocor Roy Suryo. Ember bocor kemanain? Aduh, parah lo ya. Lu mau kritik orang, benahi dulu moral lu. Lu aja mantan menteri geblek. Mantan menteri nggak berperik manusiaan, biadab. Biadab ya kan? Bagaimana lo mau ngurusin ijazah Pak Jokowi, Roy? Iya. Sebelum lanjut aku mau nanya, gimana sih Polda? Nah itu dia. Polda itu sepengetahuan saya sudah mengeluarkan surat untuk proses gelar perkara. Oke. Tapi kan Surat ini disurati ke siapa? Ke tim kuasa hukum. Kuasa hukum. Dan itu Kuasa hukum sudah menerima bahwa ada surat gelar perkara. Surat. Ya, surat itu sudah dikasih ke Pak Jokowi. Cuma dia bilang, aku tanya tanggal berapa? Ini belum ada tanggal berapa. Oh gitu. Nah, jadi kan artinya secara resmi ini sudah selesai kan. Jadi gelar perkara itu ada 2 orang penyidik yang dikirim ke Jepang. Apakah menunggu 2 orang ini selesai laporannya? 2 penyidik dari Polda Metro Jaya pergi ke Jepang ngapain? Ke Yamaguchi. Yamaguchi untuk kemudian Cek ijazahnya Rismon. Kenapa harus mengecek ijazahnya Rismon? Karena ini ada kaitannya dengan perkara itu. Karena Rismon selalu menganggap bahwa dia sebagai peneliti, sebagai doktor bidang itu. Oke. Wow. Menunggu 2 penyidik itu datang dari Jepang. Perkiraan saya akan menunggu 2 penyidik datang minggu depan. Artinya ya sudah bisa gelar perkara. Konklusikan lah mestinya. Tinggal sekarang berharap tuh tidak ada atensi dari pihak luar yang dikatakan quote unquote adalah orang besar di belakang mereka mengadakan intervensi hukum seperti itu. Nah, kita melihat aja seperti apa. Kalau misalnya itu terjadi hal-hal seperti itu ya kita ini semua rapatkan barisan untuk bisa bahwa kalau terjadi keterlambatan bahkan tidak ada kejelasan, yang dilakukan adalah rapatkan barisan yang kita seperti rapatkan apa? barisan lagi kita untuk menanyakan. Karena kita juga mengawasi, ya kan, sebagai rakyat. Waduh, bentar teman-teman. 2 penyidik Polda Metro bertolak ke Jepang untuk mengecek keaslian ijazah dari Rismon.
Waduh, 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 waduh. Nanti kalau ditemukan fakta oleh Polda bahwa ijazah Rismond memang benar-benar palsu, wah tamatlah riwayat kau Rismond. Kau yang selama ini mengaku ahli, kau yang selama ini mengaku peneliti, waduh dibabat habis sama penyidik Polda Metro nanti. Waduh, ini sangat menarik teman-teman. Ini sangat menarik untuk kita simak dan semoga ini segera selesai. Kita doakan semoga Polda Metro segera menyelesaikan ini biar minggu depan sudah ada penetapan tersangka, sudah ada gelar perkara. Dan Rismond tidak bisa mengelak lagi kalau dia itu katanya doktor, ya kan? Apalagi di buku terbarunya sudah tidak berani mencantumkan gelar dia yang S2 dan juga S3. Ada apa, Mon? Apakah sudah was-was gitu? Apakah sudah takut? Ataukah Rismond juga tahu bahwa penyidik Polda ke Jepang, makanya dia buru-buru hapus gitu gelarnya? Kata udah jangan mikir dulu, hanya Tuhan dan saya yang tahu saya 2 periode atau tidak. Dan lantas kenapa Jokowi mau mengambil alih dari keputusan itu dari Prabowo? Bukan mengambil alih. Lo itu mengambil kan alih. Bung Ferdinand sendiri yang mengatakan bahwa bukan pimpinan partai kan? Dia bukan pimpinan partai. Apa yang ditakutkan? Apa yang mau mengambil Tidak alih? ada yang menakutkan Jokowi, tetapi statement Jokowi itu membuat situasi politik nasional Justru kita menjadi terganggu. Tidak ada yang menakutkan dari Jokowi, tapi Jokowi statementnya membuat stabilitas politik nasional terganggu. Kalau tidak ada yang ditakutkan, kenapa harus terganggu stabilitas politiknya? Hah, kan di situ logikanya. Berarti Anda semua ini atau Pak Jokowi ini, apa yang diucapkan itu masih menjadi atensi nasional dan itu menjadi ketakutan dari partai Anda, Ferdinand. Mana punya? Ini subjektivitas saja. Itu bukan karena gini, kalau menurut saya, kenapa ini ditanggapi oleh Bung Ferdinand seperti itu? Ya memang kalau Prabowo Gibran 2 periode, PDIP nggak akan pernah dapat kemenangan. WUS, saya sangat berkeberatan dengan orang-orang yang mengatakan bahwa WUS itu adalah menjadi hutang. Berapa banyak yang dapat dihemat dari orang-orang yang harusnya berjalan 4-5 jam hanya dalam waktu 30 menit sudah sampai Jakarta. Penghematan waktu 1 jam seorang Akbar Faisal mungkin 1 jam $400-500 sebagai seorang lawyer. Betul. 5 jam $2.500. Nah ini tentunya multiplier efek daripada satu ekosistem ekonomi harus diperhatikan juga. Dan kita sekarang mempunyai infrastruktur WUS bahwa kita ini utang. Memang infrastruktur itu harus dilakukan pertama-tama oleh pemerintah. Pertama-tama kita tidak punya teknologi, itu masalah kita. Tegaskan legal standing kami ya. Legal Pertama standing. adalah kami ini sebagai peneliti. Tipa, ini saya langsung masuk di akun kamu ya. Sikat, Bang. Sebab percuma saya ya membantah orang-orang yang pendukung kamu di sana itu yang akunnya itu ya. Tidak ada gunanya. Ini saya langsung masuk di akun kamu ya. Saya bilang kamu, mulutmu itu adalah mulut wanita jalang ya. Dan isi kepalamu itu adalah isi kepala wanita jalang ya. Jadi kau dipastikan kelakuanmu adalah kelakuan wanita jalang ya, wanita murahan. Paham kau ya? Oke. Pelan-pelan, Kau Bang. bilang ya bahwa kau ini adalah ya punya apa namanya? Keahlian. Legal standing sebagai ahli ya, sebagai peneliti jasa Pak Jokowi lah ya. Artinya kau adalah peneliti digital forensik ya. Kau paham kan? Untuk menjadi seorang peneliti digital forensik itu harus ada izinnya. Izin dari kepolisian, izin dari Badan Siber Sandi Negara ya, dan izin dari Kementerian Komunikasi. Coba kamu spill izinmu ya. Jangan asal ngebacot aja kau. Jangan asal ngebacot. Dan sebagai kan? seorang ekspor peneliti, tentu kamu harus punya sertifikat ya. Saya ini sebagai ekspor di oil and gas, saya punya bahkan 50-an sertifikat ya. Wow. Coba kamu tunjukkan sertifikat kamu ya. Banyak sertifikat yang kamu harus punya ya. Nah, sertifikat sebagai komputer hacking ya, forensik investigator ya. Sertifikat CHFI. forensik analis, sertifikat forensik examiner ya. Sertifikat forensik komputer examiner, sertifikat komputer examiner ya, sertifikat examiner and case. Banyak sekali lagi ya. Coba kamu spill. Jadi jangan kamu itu ngaku-ngaku sebagai ya orang ahli, punya legal standing, tapi kamu tidak punya sertifikat. Kamu harus punya ya, tunjukkan ya. Bacotmu itu yang selalu menebar racun ya.
menebar kebencian, pecah belah. Saya tunggu kau ya. Ini aku stit langsung petimu ya. Hajar Bang. Halo, Roy Suryo, Rizwan CS dan para profesornya, ya, ahli hukum, tata boga, tata kelola, tata tipu-tipu, toto, ya, dengar kata saya. Jadi jangan bangga dulu Anda mendapatkan alat bukti dari KPU, karena alat bukti dari KPU itu kalau keluarnya tidak sah tidak bisa dibawa ke persidangan atau dijadikan alat bukti untuk dalam satu perkara pidana maupun perdata. Di dalam pasal 184 KUHP ya, Undang-Undang Hukum Pidana, ya, dalam pasal 164 HIR ya, khususnya Undang-Undang Perdata, itu tidak bisa alat bukti yang tidak sah itu dibawa untuk diajukan ke persidangan. Jadi setiap alat bukti itu harus sah, didapat dengan sah, dengan itikat baik, tidak boleh mencuri, tidak boleh melanggar undang-undang. Jadi kalau si Roy Panci CS ini ya, kalau nggak ngerti tanya sama profesornya, Profesor Ali Tata Boga ya. Kalau nggak ngerti hukum juga tanya sama saya. Mana bisa alat bukti ya atau barang bukti yang didapat dari hasil mencuri yang melanggar undang-undang PDP ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 itu dijadikan alat bukti atau barang bukti di persidangan atau buat laporan polisi. Nggak bisa, bos. Makanya belajar lagi ya. Lulu orang itu udah parah, udah kredit, otaknya udah parah, kredit dan memalukan. Ya, pemahaman hukumnya ya sangat memalukan, ditambah lagi oleh pemahaman hukum profesor-profesor tata boga yang nggak ngerti hukum. Kalau Kosinudin Bang, Kosinudin Tompel itu kan pengacara kondang itu. Pengacara kondang yang sangat pintar, yang sangat paham dengan hukum, yang sangat tahu segalanya, tapi nggak pernah menang pengadilan sih emang. Ya, jadi kalau lu mau memakjulkan Gibran dengan cara-cara yang sah, bisa saja, tapi susah, karena ada mekanismenya. Kan gue udah bilang tadi, ada undang-undang, ada pasal 77, 79 tentang kadaluarsa, ya kan, suatu barang bukti atau alat bukti, ya kan, dalam pasal KUHP itu udah jelaskan itu, barang bukti yang udah kadaluarsa di atas 12 tahun tidak bisa. Lalu ada lagi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A ayat 7. Kalau mau memakjulkan presiden atau mempidana mantan presiden atau wakilnya, itu harus melalui mekanisme mekanisme konstitusional ya, melalui DPR dan Mahkamah Konstitusi. Ya, dan itu lewatinya banyak banget perjalanannya harus melewati itu melalui itu. Kalau enggak lo dilaporin dan lo kena pidana. Ya. Lo punya banyak teman kan di DPR? Hah? Kalau lo punya banyak teman bisa tuh ngajuin pemakjulan Pak Gibran ya. Tapi kalau lu nggak punya teman, apalagi lu dibenci sama orang banyak, susah. Itu pun harus ada bukti ya, bukti lu bawa, bukti vonis terhadap Jokowi dan Gibran kalau mereka memang bersalah. Tetapi kan vonis itu tidak akan berlaku karena ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kewenangan jaksa untuk menyampingkan perkara pidana pasal 35C terhadap pejabat publik. Ya, itu diwajibkan oleh undang-undang, kesampingkan, nggak usah di ini kan, acukan, hei hakim, jaksa, acukan. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 itu dijelaskan juga, acukan hakim, jaksa. Undang-Undang 16 tahun 2004 acukan itu. Omongan si Roy Suryo acukan, jangan didengarkan, itu orang sampah semua. Orang penyakit itu, ya kan? Hatinya sakit, nggak sembuh-sembuh selama bertahun-tahun. Acukan semua, acukan, jangan didengar, anggap aja orang sinting, orang gila. Ya, makasih. Kalau relawannya Pak Jokowi itu sudah nyatu ya dengan Prabowo Gibran. Setuju. Ya. Jadi kalau menyerang saya juga aneh gitu. Iya. Tapi kalau mungkin dari relawannya Pak Prabowo dulu, memang dia relawannya Prabowo. Iya. Karena jangan lupa Pak Prabowo itu 3 kali nyapres. Termasuk HTI juga ada di situ. 212 juga ada di situ. Iya. Abid Rijid juga ada di situ. Iya. Nah, jadi orang yang ngikut Pak Prabowo ini tidak konsisten, tidak militan. Jadi Prabowo kalah, satu ya. Kedua, kalah lagi. Ketiga, mikir juga, wah ini bisa kalah lagi, pindah dia. Pindah ke Anies. Kalau pembahasannya dari udah nggak yakin. Kalau pembahasannya dari situ ada fenomena yang menurut saya unik, Bang. Apa itu? HTI, FPI dan kelompok-kelompok itu, PKS dan lain-lain. Terus itu purnawirawan tentara itu. Ini itu dulu pengikut Prabowo. Ya kan? Ini waktu itu sih kita bisa bicara militansi Pak Prabowo ini. Waktu itu pertama kalah, kedua kalah, tiga kalah. Loh kok begitu nggak didukung sama mereka kok malah menang? Ya juga ya. Pak Prabowo nggak ngeluarin duit banyak lagi. Iya. Lo kok malah menang? Kaget mereka. Mereka udah prediksi
Kalah lagi nih Prabowo inilah. Iya kan begitu. Lawannya Ganjar, katanya kan gitu. Kan? Dia tidak tahu bahwa kekuatan Pak Jokowi itu di sentro Indonesia luar biasa. Iya. Nah, sekarang militansinya Pak Prabowo di luar yang tadi, di luar yang tadi, karena ini kan larinya ke Anies nih. Ini mengganggu ini. Iya. Nah, ikut ke Anies dia. Ya, ini kan ada militansinya Pak Prabowo. Nah, di luar ini ya. Ini ada lagi benar-benar yang militansi Pak Prabowo, mungkin yang berbasiskan partai politik. Nah, plus kemudian militansinya Pak Jokowi. Betul. Nah, inilah menang. Nah, inilah hari ini sekarang yang kita jalanin ini, Bang. Iya, kompak kali itu udah kompak. Harus kompak. Tapi yang paling pasti Bapak selaku relawan Pak Jokowi yang ada di dalamnya sampai dengan hari ini seperti apa? Kalau saya lihat ya itu yang relawan sempalan tadi. Udah nggak pede. Nggak pede melihat Pak Prabowo. Ya karena dia merasakan kalah melulu kan. Larilah dia ke Anies. Bikin barisan. Berharap kan jadi menteri, jadi apa kan begitu. Betul, kan. Dapat jabatan. Kalau ke Ganjar nggak mungkin. Karena ideologinya Gerindra itu kebangsaannya beda. Dia hampir sama dengan Golkar. Orang-orang inilah yang sampai detik ini yang bikin ulah. Orang-orang Prabowo sendiri. Nah, lalu mereka mau masuk lagi nih ceritanya nih. Gimana caranya bisa masuk lagi? Karena Prabowo udah jadi presiden. Singkirin Gibran. Tapi itu pakai syarat. Harus nggak ada Pak Jokowi. Harus nggak ada Gibran. Betul. Jawabannya apa? Situ waras. Harus nggak ada Gibran. Nggak ada Gibran. Nggak ada Pak Jokowi. Memang lu siapa? Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan gimana teman-teman ya, memang sih pendukung-pendukung Pak Jokowi di tahun 2019 kemarin itu agak ngeri-ngeri ya. Ada Hizbut Tahrir di sana, ada FPI di sana, ada Habib Rizik, ada pokoknya Islam garis keras kanan tuh di sana semua. Dan Anda bisa lihat orang-orang yang mendampingi Pak Prabowo ketika di tahun 2019 itu berjubah semua teman-teman, bersorban dan lain sebagainya. Dan mereka-mereka juga lah yang membuat aksi demonstrasi besar-besaran di depan Bawaslu tahun 2019 yang memakan korban. Ya, sampai-sampai Pak Prabowo turun tangan menyuruh mereka untuk bubar. Pak Prabowo tidak menyuruh mereka demo. Pak Prabowo tetap taat konstitusi, taat terhadap aturan negara. Tapi ya mereka merasa tidak terima gitu dicurangi. Pak Prabowo ya legowo, tapi mereka ini masih marah teman-teman. Dan Pak Prabowo akhirnya kalah di Mahkamah Konstitusi. Dan Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet. Dan ya para gerombolan-gerombolan yang berjubah-jubah ini ya mengatakan bahwa Pak Prabowo itu pengkhianat. Saya masih ingat itu. Saya masih sangat mengingat kata-kata mereka kepada Pak Prabowo, mengatakan bahwa Prabowo pengkhianat karena gabung dengan Pak Jokowi. Nah ini kan konyol orang-orang ini. Sekarang mereka mau lagi merapat kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo sudah menang. Aduh, sayang banget orang-orang ini ya. Dan tadi sepertinya ya Ferdinand Hutahian selaku kader PDIP takut banget sama Mas Gibran ya. Takut banget kalau Prabowo Gibran berpasangan lagi. Karena ini adalah kekuatan besar yang sulit untuk dikalahkan. Dua kutub yang sekarang dulunya berseberangan sekarang bersatu. Bahu-membahu memenangkan dan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kalau nanti mungkin di tahun 2029 pasangan ini maju lagi. Dan ini adalah merupakan sejarah baru kalau jadi gitu ya kan. Ya yang lain bakal puasa panjang teman-teman. Karena di 2034 ya Mas Wapres Gibran bakal maju sebagai capres. Nah ini kan roda kepemimpinan Indonesia ini sudah terbaca kalau memang Prabowo Gibran berpasangan lagi. Dan ini yang tidak diinginkan oleh PDIP dan juga partai-partai lain mungkin yang tidak senang dengan Pak Jokowi, yang tidak senang dengan Mas Gibran. Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Dan tadi mengenai ahli, saya tuh pernah berdebat dengan seorang entah itu guru, entah itu dia apa, tenaga pendidik di Facebook. Terakhir pokoknya perdebatannya panjang. Saya hanya mengatakan bahwa saya ini pernah bekerja di dunia IT sebagai orang IT. Dan saya tahu dan paham kualifikasi seseorang bisa dikatakan ahli, apalagi digital forensik. Itu ada sertifikasinya. Sertifikasinya pun bukan abal-abal. Sertifikasi internasional dari AC Council. Dan itu satu kali sertifikasi ya bayarnya mahal di atas 20-an juta teman-teman.
Ya, dulu saya pernah dari kantor itu ditawari untuk ikut sertifikasi CHFI. Itu khusus untuk apa CHFI ya? Forensik kalau nggak salah. Itu untuk forensik, teman-teman. Dan itu masing-masing bidang di IT ada sertifikasinya. Jadi kalau Rismond mengatakan dia ahli, apakah dia sudah pernah menjalani atau mendapatkan sertifikat internasional di bidang digital forensik? Nah, ini benar kata Bung siapa tadi ya? Yang menghajar habis-habisan Tifa itu. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Roy Suryo mengatakan dirinya ahli telematika. Pernah nggak dia sertifikasi internasional ataupun minimal pendidikannya? Ya, pendidikannya aja nggak jelas kok. Cuma bisa pakai aplikasi, cuma bisa menjalankan aplikasi, sudah dikatakan ahli. Ini kan konyol. Anak kecil aja kalau gitu bisa menjalankan aplikasi yang dipakai Roy Suryo, berarti dia bisa dikatakan ahli juga dong. Ya enggak. Kalau jangan ini dong, jangan gampang termakan kata-kata ahli, jangan gampang terbuai dengan orang-orang yang cuma bisa menggunakan aplikasi. Ini kan aduh. Kalau kalian mau lihat ahli yang sebenarnya, Joshua Sinambela, ya kan? Siapa lagi yang dari mana ya? BSSN juga banyak ahli digital forensik, di kepolisian juga banyak ahli digital forensik. Ya mereka ini memang bersertifikat internasional. Joshua Sinambela sertifikasi internasional itu udah banyak. Dia itu sudah menjadi apa ya, incaran perusahaan-perusahaan luar negeri untuk melakukan digital forensik di perusahaannya. Roy Suryo sama Rismond apa? Roy Suryo film Blue. Rismond apa? Ngamuk-ngamuk doang misalnya, teman-teman. Ketularan Kosinudin. Atau memang dari awal dia suka ngamuk-ngamuk. Aduh. Udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.